Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Mirza dengan NIM 2410201097. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dua menteri penting dalam pendidikan Islam, yaitu strategi pembelajaran berbasis sosial budaya dan peran institusi pendidikan dalam menjaga keberagaman serta toleransi. Dua konsep ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita yang multikultural. Jadi, kita akan melihat bagaimana pendidikan Islam tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter sosial yang harmonis. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis sosial budaya. 1. Model pembelajaran berbasis budaya dan sosial. Dalam teori pendidikan modern, terutama menurut James Bank tentang multicultural education, pembelajaran harus mengakomodasi latar belakang budaya siswa. Dalam konteks pendidikan Islam, guru tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga mengaitkan nilai-nilai dengan budaya lokal. Contoh, di beberapa daerah seperti Jawa atau Minangkabau, guru mengaitkan materi akhlak dengan tradisi gotong royong, musyawarah atau adat busandi syarak busandi kitabullah. Ini membuat siswa memahami bahwa ajaran Islam itu hadir dan hidup dalam kebudayaan mereka sendiri. Model pembelajaran semacam ini memperkuat dua hal: relevansi materi agama dengan kehidupan sehari-hari, internalisasi nilai yang lebih mendalam karena tersambung pada identitas budaya siswa. Kedua, pendekatan antropologis dalam pembelajaran agama. Pendekatan antropologis melihat agama sebagai praktik yang hidup dalam masyarakat, bukan sekedar teks. Menurut Clifford Geertz, agama itu a culture system, artinya agama berinteraksi dengan simbol, tradisi, dan praktik sosial. Dalam kelas pendidikan Islam, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengajak siswa mengamati tradisi keagamaan di lingkungan mereka, menganalisis makna dari praktik budaya Islam lokal seperti tahlilan, kenduri, atau maulid, diskusi mengenai variasi praktik Islam di berbagai daerah. Contoh nyata, Guru mengajak siswa membahas perbedaan cara masyarakat di Aceh, Sunda, dan Lombok dalam menyambut bulan Ramadan. Dari sini, siswa memahami bahwa keberagaman ekspresi Islam adalah sesuatu yang wajar dan kaya nilai. Manfaat pendekatan antropologis membentuk cara pandang yang inklusif, menghindarkan siswa dari sikap menganggap hanya satu praktik yang paling benar, menguatkan identitas Islam yang modern dan kontekstual. Masuk ke materi 13, yaitu peran institusi pendidikan dalam menjaga keberagaman dan toleransi. Yang pertama, pendidikan sebagai alat integrasi sosial. Secara sosiologis, menurut Emile Durkheim, pendidikan adalah agen integrasi sosial yang menciptakan solidaritas dalam masyarakat. Dalam pendidikan Islam, fungsi ini sangat penting karena Islam sendiri mengajarkan prinsip ukhuwah, tahawun, dan tasamuh. Sekolah dan madrasah menjadi tempat perjumpaan berbagai latar budaya, suku, dan tradisi. Karena itu, institusi pendidikan harus mengelola keberagaman itu sebagai kekuatan. Contoh konkretnya, kegiatan kelas meeting yang melibatkan kolaborasi antar kelompok, diskusi lintas budaya dalam pelajaran PAI tentang perbedaan mazhab, pengembangan proyek kelompok yang mencampur siswa dari berbagai daerah. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi mempraktikkannya langsung dalam interaksi sosial. Yang kedua, implementasi nilai toleransi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki fondasi teologis untuk toleransi. Misalnya dalam Quran surah
Al-Hujurat ayat 13 tentang penciptaan manusia dalam keberagaman. Nilai ini menjadi pijakan untuk membangun sikap saling menghargai. Implementasi di sekolah meliputi kurikulum, memasukkan materi moderasi beragama, sejarah, peradaban Islam, dan fikih perbedaan. Metodenya diskusi ideologis, pembelajaran kolaboratif, dan studi kasus konflik sosial. Budaya sekolahnya menciptakan iklim yang menghargai perbedaan bahasa, adat, dan ekspresi keagamaan. Contoh membahas isu perbedaan waktu sholat Id dan tradisi lokal secara ilmiah dan santun, sehingga siswa terbiasa bersikap dewasa terhadap perbedaan. Institusi pendidikan menjadi benteng penting agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi modal sosial yang memperkuat persatuan umat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran berbasis sosial budaya mampu membuat pendidikan Islam lebih kontekstual dan efektif, sedangkan institusi pendidikan berperan besar dalam menanamkan nilai toleransi, sehingga keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memperkaya cara kita memandang pendidikan Islam dalam ruang sosial budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.